Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat semua di rumah? Semoga hari ini kita tetap selalu sehat dan segala rutinitas kita berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas tentang obat tradisional atau obat bahan alam yang ada di Indonesia. Sobat sehat, tahu nggak jenis-jenis obat herbal ataupun bahan obat alam yang tersedia di Indonesia? Nah, hari ini kita akan bahas, tonton sampai akhir ya. Ya sobat sehat, obat herbal ataupun obat tradisional yang ada di Indonesia ada 3 jenis. Ada jamu, ada OHT, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Sobat sehat mungkin tidak terlalu memperdulikan ketika membeli obat di pasaran, tidak melihat logonya, tidak seperti karena ketidaktahuan. Nah, hari ini saya coba kasih tahu sobat sehat bagaimana sih cara cerdas kita membeli obat terkait dengan jenis-jenis obat herbal yang ada di Indonesia. Ya sobat sehat, jamu itu adalah bahan ataupun sediaan berupa bahan alam, baik itu tumbuhan, baik itu pun juga mineral ataupun hewan yang digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan oleh nenek moyang kita. Dan sampai saat ini jamu masih tetap berkembang, dan ini harapannya jamu tetap dipertahankan di Indonesia karena setiap negara punya ciri khas tersendiri untuk dengan obat tradisional, dan Indonesia ciri khasnya adalah jamu. Nah, jamu itu logonya seperti ini, dia ada gambar tumbuhan, berada dalam lingkaran hijau. Jadi sobat sehat perlu ketika membeli obat herbal ataupun obat bahan alam harus diperhatikan ya untuk dari segi logo. Jadi kita bisa memperkirakan bahwa dia masuk jamu atau obat herbal standar ataupun fitofarmaka. Nah, contoh dari jamu sih yang paling sering dibeli di pasaran, yang sasetan nih, ada kunyit asam sirih, yaitu contoh dari jamu. Ataupun juga yang sering kita langsung minum ketika tenggorokan ini, contohnya itu ada tolak angin atau antangin min. Nah, itu contoh dari jamu yang sering kita dapatkan di pasaran. Ataupun jamu yang olahan-olahan yang langsung berupa yang di bawah dijajankan yang di bawah oleh bude-bude jamu. Nah, itu juga salah satu contoh jamu kalau itu sudah diolah dan itu tidak memiliki logo, tapi ketika ini membeli di pasaran ataupun di toko obat ataupun di apotek. Yang kedua, itu ada obat herbal standar. Obat herbal standar adalah sediaan bahan alam yang sudah mengalami uji praklinik atau dengan hewan coba, itu untuk mengetahui apakah khasiat yang secara turun-temurun diketahui secara empiris itu oleh nenek moyang kita itu dapat berfungsi sesuai dengan empirisnya itu, dan terbukti ketika menggunakan hewan coba dan itu memiliki khasiat yang sama, dan itu dikatakanlah obat herbal standar dan bahan bakunya sudah distandarisasi. Contohnya seperti ini, ada daun 3. Nah, contohnya tahu nggak obat herbal standar yang sering dapat di pasaran? Mungkin sobat sehat sudah pernah beli nih. Nah, contohnya itu ada mastin, ya. Nah, itu salah satu contoh ester kulit manggis yang sudah masuk dalam obat herbal terstandar. Kalau jamu contohnya ester kulit manggis itu Garcia. Jadi sobat sehat kalau misalnya memilih beli jamu ataupun obat standar itu sudah bisa ada pilihannya. Dari segi logonya kita udah bisa ketahui perbedaannya. Dan yang ketiga itu adalah obat fitofarmaka. Mungkin sobat sehat baru dengar kali dengan nama fitofarmaka. Fitofarmaka adalah bahan atau sediaan bahan alam yang digunakan untuk sebagai pengobatan yang telah mengalami uji praklinik ataupun dengan hewan coba dan uji klinis dengan manusia. Dan bahan bakunya sudah terstandarisasi dan produknya sudah terstandarisasi. Ini adalah kalau dikatakan fitofarmaka adalah obat herbal tingkat tinggi yang karena sudah mengalami proses yang cukup panjang, membutuhkan dana yang luar biasa untuk bisa dikatakan sebagai obat fitofarmaka. Sobat sehat tahu nggak contohnya dari obat fitofarmaka? Fitofarmaka itu contohnya adalah Stimuno. Nah, Stimuno adalah yang digunakan di pasaran, yaitu sebagai untuk menjaga imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Untuk di pandemi ini saat ini itu bisa menjadi alternatif sobat sehat untuk menggunakan untuk sebagai obat daya tahan tubuh untuk anak-anak ataupun orang dewasa disesuaikan dengan dosisnya.
Nah, Phytofarmaka logonya seperti ini. Nah, jadi Sobat Sehat sudah tahu nih 3 jenis obat herbal terstandar. Bagaimana sih trik-trik kita untuk bagaimana menggunakan obat herbal yang ada di Indonesia ini tidak salah pilih ataupun tidak terjadi kesalahan ketika membeli produk. Yang pertama, kita harus bisa pastikan produk itu dibeli pada tempat yang telah terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah. Bisa dari apotek, bisa dari toko obat, bisa dari tempat obat herbal yang memiliki praktek. Nah, dan itu bisa menjadi dasar kita untuk mendapatkan obat herbal yang benar dan tidak palsu. Kenapa saya katakan palsu? Karena ketika kita belinya tidak pada tempatnya atau yang tidak memiliki izin edar, banyak saat ini obat herbal itu diisi dengan BKO. BKO itu adalah bahan kimia obat. Jadi mereknya obat tradisional ataupun obat bahan alam, tapi di dalamnya itu udah ada campuran dari bahan kimia obat. Dan makanya dan perlu Sobat Sehat ketahui, jadi bahan obat tradisional itu efeknya tidak langsung signifikan akan berefek pada tubuh. Ya. Jadi jika Sobat Sehat meminum obat jamu tiba-tiba merasakan efeknya seperti kita meminum obat-obat dari dokter yang obat-obat kimia, itu bisa jadi dipertanyakan dari segi komposisi dari jamu yang kita gunakan. Dan Sobat Sehat juga perlu ketahui ketika memilih jamu, obat herbal standar atau Phytofarmaka, alangkah lebih baiknya dicek dari kemasannya, dari segi labelnya, dari segi izin edarnya, apakah masuk dalam Balai POM. Nah, untuk cara mengecek dengan nomor registrasi di Balai POM, bisa nonton channel yang sebelumnya tentang review madu. Di situ saya ada memperlihatkan cara bagaimana sih mengecek produk itu asli atau tidak yang memiliki izin edar di pasaran. Oke Sobat Sehat, itulah tadi 3 jenis jamu ataupun obat tradisional yang ada di Indonesia. Jadi semoga informasi ini berguna buat Sobat Sehat ketika membeli obat di pasaran. Dan tergantung dari jenis yang kita inginkan, Sobat Sehat bisa membeli sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, yang perlu diketahui Sobat Sehat, tadi saya ada menyebutkan nih dari jamu yang dari bagian hewan. Kira-kira apa? Nah, dari bagian hewan itu dikatakan jamu itu ada misalnya yang merek Vermin dari kapsul cacing untuk obat tipes. Nah, itu salah satu bagian hewan yang bisa digunakan dan dikatakan sebagai jamu. Dan Vermin saat ini masih dalam kategori jamu karena belum mengalami uji praklinik ataupun uji klinis hewan coba ataupun ke manusia. Ya, oke Sobat Sehat, itulah tadi informasi seputaran obat tradisional atau obat herbal yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ayo hidup sehat, apalagi di kala pandemi ini yang sudah hampir setahun untuk di Indonesia. Kita menjaga imunitas, membeli obat herbal ataupun obat-obatan atau suplemen yang cerdas di tempat-tempat yang telah mendapatkan izin dari pemerintah, dan supaya kita bisa mengetahui keaslian dari produk tersebut. Dan Sobat Sehat, jika misalnya tidak bisa keluar, bisa membuat ramuan itu dari rumah untuk bisa mengolah obat herbal sendiri, karena cara membuat obat sangat simpel sekali dan itu bisa diaplikasikan di rumah masing-masing. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup dengan seperti biasanya, bisa untuk beribadah dengan nikmat, untuk berjamaah di masjid, kita bisa untuk bisa silaturahmi untuk dengan keluarga-keluarga kita, dan semoga Allah meridhoi semua rutinitas kita untuk setiap hari. Sejatinya kita berasal dari saripati tanah, alangkah lebih baiknya kita menggunakan sesuatu yang berasal dari tanah pula. Oke, sekian untuk hari ini, semoga kita bisa hidup bermanfaat. Jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, subscribe and like and share untuk jika konten ini bermanfaat buat Anda semua. Oke Sobat, sekian untuk hari ini. Semoga hidup kita bermanfaat dan bersahaja, dan bagaimana kita bertahan ini. Dan jangan lupa segala sesuatu diawali dengan bismillah, dan segala sesuatu diakhiri dengan alhamdulillah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.